8 kebiasaan kecil yang mengungkapkan karaktermu sebenarnya. Ada beberapa kebiasaan sederhana yang Anda lakukan setiap hari tanpa Anda sadari. Meskipun tidak Anda sadari, cara Anda menangani tugas-tugas seperti mengambil barang bawaan, meletakkan barang, atau menulis pesan dapat memberikan wawasan yang signifikan. Kegiatan-kegiatan yang tampaknya tidak penting ini sebenarnya memiliki arti yang sangat penting. Menurut para ahli dan studi psikologis, dapat memberikan pemahaman yang berharga tentang emosi, ciri-ciri kepribadian, dan pendekatan Anda secara keseluruhan terhadap kehidupan. Sungguh mengejutkan bahwa sesuatu yang sederhana itu dapat memiliki makna yang sangat dalam. Mari kita temukan apa saja kebiasaan kecil yang dapat menunjukkan kepribadian Anda. Nomor 1. Pola makan. Para ahli perilaku dan psikolog sepakat bahwa kebiasaan makan dapat mengungkapkan wawasan yang signifikan tentang kepribadian. Misalnya, jika Anda mengonsumsi makanan dengan santai, Anda cenderung menunjukkan rasa percaya diri, ketenangan, dan otoritas. Jika Anda memiliki kecenderungan untuk mengonsumsi makanan dengan cepat dan makan dengan tergesa-gesa, ada kemungkinan besar Anda memiliki watak pemarah. Sebaliknya, kemungkinan besar Anda juga terdorong oleh tujuan dan memiliki keinginan kuat untuk berhasil. Pemakan yang suka berpetualang biasanya adalah individu yang tegas atau ingin tahu yang bersedia mengambil risiko, sedangkan pemakan yang pilih-pilih seringkali dicirikan sebagai individu yang cemas atau neurotik yang memperhatikan detail-detail kecil. Jika Anda lebih suka menjaga pemisahan makanan Anda, kemungkinan besar Anda memiliki sifat yang hati-hati dan tegas. Nomor 2. Kebiasaan berbelanja. Kebiasaan berbelanja dapat sama terungkapnya dengan kebiasaan makan. Biasanya, ada dua jenis pembeli, mereka yang lebih suka membuat daftar, dan mereka yang terlibat dalam belanja yang lebih impulsif. Jika Anda lebih suka membuat daftar, itu menunjukkan bahwa Anda cenderung bersikap realistis dan sadar anggaran, serta berhati-hati dalam pendekatan Anda. Jika Anda cenderung melakukan pembelian berdasarkan ketersediaan barang secara langsung, kemungkinan besar Anda memiliki karakter impulsif. Melakukannya dapat menimbulkan risiko yang signifikan dalam kasus seperti itu. Tingkat informasi apa yang Anda perlukan sebelum melakukan pembelian saat berbelanja? Jika Anda lebih suka membaca dan memeriksa semua label secara menyeluruh, mungkin Anda memiliki sifat yang berorientasi pada detail dan cenderung agak obsesif. Nomor 3, gaya selfie Anda. Media sosial dapat memberikan wawasan yang signifikan tentang kepribadian seseorang, dan cara mereka mengambil selfie dapat menyampaikan lebih banyak informasi daripada yang mungkin disadari. Penelitian telah mengungkapkan bahwa mereka yang memiliki sifat menyenangkan lebih cenderung mengambil selfie dari perspektif yang lebih rendah. Orang yang memberikan sedikit sejarah pribadi mereka biasanya dicirikan sebagai orang yang teliti. Jika Anda sering berbagi potret diri yang memancarkan optimisme melalui senyum lebar atau tawa, kemungkinan besar Anda memiliki keinginan untuk merangkul pertemuan baru. Sebaliknya, ekspresi cemberut tradisional dapat menunjukkan kecenderungan neurotik. Nomor 4. Tulisan tangan. Ahli grafologi, spesialis yang menganalisis tulisan tangan, memiliki kemampuan untuk membuat prediksi yang sangat akurat tentang kepribadian seseorang dengan memeriksa ciri-ciri dan pola khas yang terlihat dalam tulisan tangan mereka. Huruf-huruf yang signifikan menandakan seseorang yang mudah bergaul dan secara aktif mencari perhatian. Orang yang berkonsentrasi dan introvert cenderung lebih sering menulis dengan huruf kecil. Tulisan tangan yang miring ke kanan menunjukkan sifat yang menyenangkan dan sentimental, tetapi juga dapat menunjukkan sifat impulsif. Sebaliknya, kemiringan ke kiri menunjukkan bahwa individu tersebut memiliki kualitas kemandirian dan introversi. Jika tidak ada kecenderungan apapun, individu tersebut kemungkinan besar dicirikan oleh pemikiran rasional dan perspektif yang realistis. Jika Anda memberikan tekanan yang signifikan saat menulis, kemungkinan Anda mengalami emosi yang kuat dan merespons dengan cepat dalam keadaan emosional. Sebaliknya, ketika mengalami tekanan ringan, akan terlihat bahwa Anda memiliki sifat yang santai dan penyayang, tetapi Anda mungkin menunjukkan kekurangan semangat. Pada akhirnya, huruf lengkung menunjukkan karakter yang imajinatif dan ekspresif, sedangkan huruf bersudut menunjukkan sifat ingin tahu, intelektual, tegas, dan seringkali bersemangat. Nomor 5. Cara membawa tas. Pakar bahasa tubuh menegaskan bahwa cara Anda memegang tas dapat mengungkapkan aspek kepribadian Anda.
Mengenakan tas ransel menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang mandiri. Orang yang memilih untuk mengenakan tas dengan tali yang diposisikan melintang di tubuh mereka menunjukkan preferensi untuk keamanan dan fungsionalitas. Sebaliknya, memilih untuk membiarkan tas diletakkan di belakang menandakan keadaan rileks dan percaya diri. Jika Anda memilih untuk memegang barang bawaan di tangan, kemungkinan besar Anda memiliki sifat yang kuat, teratur, dan efisien. Lebih jauh lagi, orang yang sangat mementingkan status sosial mereka dan membutuhkan banyak perhatian sering memilih untuk membawa barang bawaan mereka di lekukan lengan mereka. Nomor 6. Cara membasuh tubuh. Mungkin Anda tidak pernah mempertimbangkan hal ini, namun urutan pembersihan bagian tubuh yang berbeda dapat mengungkapkan aspek kepribadian Anda. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang memprioritaskan mencuci kaki sebelum melakukan tugas lain seringkali memiliki sifat yang tidak baik sebagai pasangan, seperti kecenderungan untuk mudah menyerah saat menghadapi situasi yang menantang. Mereka seringkali tidak memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif atau memaksakan diri keluar dari zona nyaman, terlepas dari keinginan kuat mereka untuk melakukannya. Jika Anda memulai proses pembersihan dengan berfokus pada bahu, itu menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang menyendiri yang sangat mementingkan otoritas dan kekayaan. Sebaliknya, jika Anda memprioritaskan membersihkan dada, itu menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang langsung dan logis. Orang yang memulai membasuh dengan berfokus pada ketiak mereka seringkali adalah orang yang memiliki kekuatan fisik yang kuat dan etos kerja yang tekun, mengandalkan bantuan orang lain saat diperlukan. Nomor 7. Rasa gugup. Kebiasaan berulang yang berfokus pada tubuh, seperti menggigit kuku atau mencabuti kulit, dapat memberikan wawasan penting tentang karakteristik seseorang. Penelitian menunjukkan bahwa kontraksi otot yang tidak disengaja ini umumnya terwujud pada individu yang mengalami perasaan frustrasi, bosan, atau bahkan rileks. Individu yang melakukan tindakan berulang seperti mencabut rambut atau mengetuk-ngetukkan kaki seringkali merupakan individu dengan kecenderungan perfeksionis yang secara tidak sadar berusaha meredakan ketidakpuasan mereka. Tindakan-tindakan ini biasanya memberikan penghiburan bagi individu yang mengalami perasaan bosan atau jengkel. Nomor 8. Tingkat ketepatan waktu. Apakah Anda memiliki kebiasaan untuk selalu datang di saat-saat terakhir atau terlambat untuk semua acara? Selalu terlambat dapat menunjukkan sikap yang santai, kurang percaya diri, dan tidak dapat diandalkan. Apakah Anda lebih suka datang lebih awal untuk semua acara? Maka Anda mungkin menunjukkan tanda-tanda neurotisisme. Jika Anda memiliki kecenderungan kuat untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan memiliki kemampuan untuk mengatasi hambatan apapun, kemungkinan besar Anda termasuk dalam kategori individu yang dicirikan oleh kegugupan. Mereka yang datang tepat waktu dapat ditemukan tepat di lokasi yang optimal. Mereka tidak menunjukkan kecemasan atau kecerobohan dan biasanya mengalami kemudahan dalam hampir setiap situasi. Individu yang tepat waktu cenderung siap dan reseptif terhadap kesulitan. Penting untuk dicatat bahwa penanda kepribadian ini mungkin tidak selalu sepenuhnya benar. Temuan ini bersifat umum dan mungkin tidak berlaku langsung pada keadaan pribadi Anda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjadi dasar untuk memeriksa dan merenungkan kebiasaan dan kecenderungan Anda. Pada akhirnya, tidak ada individu yang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya daripada dia itu sendiri. Apa pendapat Anda mengenai daftar ini? Apakah Anda memperoleh wawasan baru tentang karakter Anda sendiri atau tentang seseorang dalam lingkungan Anda? Jika Anda merasa video ini menarik, klik like, subscribe, and share. Selain itu, pastikan Anda juga menjelajahi video-video kami yang lain. Terima kasih telah menonton.